Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat guna melangsungkan aktivitas hidup kita. Mudah-mudahan usaha yang Bapak buat diberikan kelancaran, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, mentadabbur Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqamah. Jadi perkataannya itu berkelanjutan, ndak ngomong-ngomong biasa aja, tapi dia istiqamah dengan ucapannya itu. Summastaqamu, istiqamah dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang kepadanya. Nyanya itu siapa? Nya itu kita yang istiqomah tadi. Malaikat datang kepada kita, apa katanya? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menceritakan tentang Allah memberikan perintah kepada malaikat untuk melihat, untuk menolong orang-orang yang istiqomah. Misalnya menurut para mufassir, para ahli tafsir, orang yang akan meninggal dunia, dulunya dia istiqamah selalu, maka malaikat datang. Jangan kamu takut dengan kejadian-kejadian yang akan datang. Jangan kamu sedih dengan yang telah terjadi. Semua Allah akan bantu, Allah akan tolong. Nahnu auliyaukum, kami menjadi walimu. Jadi kalau kita meninggal dunia dipanggil oleh Allah SWT, Allah akan bantu, Allah akan selesaikan. Ada saja orang-orang yang akan menolongnya. Ya, dia syaratnya tadi apa? Istiqamah. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang menjadi penolongmu, Allah yang menjadi pelindungmu dunia dan akhirat. Syaratnya adalah istiqamah kita. Kita kan kadang-kadang tidak istiqomah kita dalam hidup. Taatnya hanya taat seminggu. Seminggu taat, 3 minggu tidak taat. Itu namanya tidak istiqomah. Ya. Ada anak murid saya, Pak, ketika dia sekolah, waktu saya ngajar, itu jilbabnya dalam, Pak. Pakaiannya Islami, rambutnya tidak pernah terbuka. Setelah dia kuliah ke perguruan tinggi, kebetulan dia kuliah di perguruan tinggi umum, mulailah tanggal jilbabnya, Pak. Tanggal jilbabnya. Dia tidak lagi pakai busana muslimah, ditambah lagi dia dapat pula suami yang jauh pula lah dari agama sedikit. Dia hanya mencari ketenaran saja, dia tidak mikirkan ketaatan tadi. Akhirnya tanggallah semua jilbabnya. Pakaiannya pun tidak lagi seperti pakaian orang istiqomah dulu. Ketika dia mendengar saya punya anak
dia datang ke rumah saya dengan pakaian, ya, dengan pakaian yang sempit, dengan pakaian yang tembus pandang, ya. Saya tidak senang rasanya, tapi bagaimana karena tamu saya. Siapa kamu? Lupa, Pak. Saya adalah murid Bapak dulu. Kok sekarang kok berubah? Nah, sekarang kata saya sudah mengikuti apa keinginan daripada suami saya. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Ada juga orang istiqomah tuh ketika dapat amanah setahun istiqomah, Pak. Setelah itu tidak istiqomah lagi. Nah, itu tidak bisa begitu. Jadi sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Sekali kita berada dalam kebenaran, selama-lamanya benar. Yang kita cepat berubah. Ada orang ketika belum punya jabatan tawaduk, rendah hati. Setelah punya jabatan sombongnya minta ampun. Ada juga orang sebelum dia kaya dermawan dia, Pak. Dalam nolong orang. Setelah kaya kikir. Nah, itulah namanya, itu tidak istiqomah namanya. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, ingin hidup kita berakhir dengan baik, ingin hidup kita sukses selalu, istiqomahlah dalam ketaatan, istiqomahlah dalam kebenaran, ya. Kan pernah juga saya dengar cerita pengajian almarhum Buya Zainul MZ, selalu saya dengar, Pak. Saya penggemar dia. Pak Haji, anak Pak Haji berjudi dia, Pak Haji. Astagfirullah. Berjudi, astagfirullah. Tapi dapat dia, Pak Haji, menang dia. Alhamdulillah. Itu namanya istiqomah. Sekali salah ya selamanya salah. Kalaupun dia menang pun kan kerja salah. Nah, maka kita istiqomah. Ingin kita tetap istiqomah dalam hidup, apa jalannya? Yang pertama, luruskan niat, ya. Jadi kalau kita ingin istiqomah hidup, luruskan niat. Semata-mata kita berbuat sehari-hari adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah itu yang kita cari dulu, Pak. Niatkan kita. Saya tidak ingin dipuji orang. Saya berbuat seperti ini tidak mengharapkan sesuatu. Ada udang di balik batu, tidak. Saya berniat hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara yang kedua agar kita tetap istiqomah dalam hidup adalah selalu kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, ya, tetapkanlah hati saya, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, teguhkan hati kami untuk berada dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Tetap dalam agamamu, ya Allah. Saya tidak menyimpang dari agamamu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku istiqamah dalam agamamu, ya Allah. Jadi pertama, luruskan niat. Yang kedua, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, selalu kita berpedoman kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan membimbing kita. Al-Quran itu adalah kompas hidup. Apabila kita selalu melihat kompas, tentu tidak salah jalan kita. Kenapa orang salah jalan? Karena tidak nengok kompas. Kompas hidup kita orang Islam itu Al-Quran ini. Tengok Al-Quran tuh. Ini kita buat salah, menurut Al-Quran ini salah, jangan dibuat. Apabila kita selalu berpedoman kepada Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mentadaburi Al-Quran, insya Allah hidup kita ini akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kira-kira mutiara ilmu pagi sebagai nasihat pagi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita
dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi